Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat panjang umur. Mudah-mudahan dengan adanya nikmat tersebut kita semua diberikan kemampuan untuk selalu mensyukurinya. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan juga kepada para umatnya yang setia sampai akhir zaman. Anda yang solih dan solihah, bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, pada hari ini Ustaz bisa menyapa anda semua. Mudah-mudahan anda semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran, kemudahan, kesuksesan, dan juga kebahagiaan dalam menghadapi ataupun mengarungi kehidupan ini. Baiklah, anda yang saleh dan salihah, pada hari ini Ustaz akan memberikan materi yang masih berhubungan dengan materi yang di minggu kemarin, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebagaimana yang kemarin sudah kita ketahui, bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 kitab kepada umat manusia. Yang pertama adalah kitab Taurat. Ya, kita ulangi dulu. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman bagi kaum Bani Israel. Dan yang kedua adalah kitab Zabur, itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dan sebagai pedoman bagi kaum Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga kitab Injil, ya, yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, pedoman bagi Bani Israel, yang isi pokok ajarannya adalah untuk hidup dengan zuhud, menjauhi kerusakan dan ketamakan dunia. Ini 3 kitab ini sudah Ustadz bahas di pertemuan yang kemarin, di pertemuan minggu kemarin. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan di pertemuan minggu kemarin itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anda semuanya. Untuk hari ini yang akan kita bahas adalah kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran, sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang isinya berupa syariat yang menghapuskan sebagian kitab-kitab terdahulu yang tidak sesuai dengan zaman. Jadi harus anda ketahui bahwa kitab Al-Quran ini adalah penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Mana kitab-kitab terdahulu? Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran adalah yang pertama kitab Injil, yang kedua kitab Taurat, yang ketiga kitab Zabur. Nah, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Taurat itu dihapuskan syariatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian isi kitabnya itu dimasukkan ke dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Kitab Al-Quran ini abadi, berlaku untuk sepanjang masa, sebab isinya lengkap, menyeluruh, universal, dan dapat menjawab permasalahan yang terjadi sepanjang masa. Ya. Kalau kita kembali kepada pembahasan yang kemarin, ya, itu kitab yang 3 itu batasannya cuma sebatas kaum Bani Israel saja. Contoh, kitab Taurat itu batasannya cuma sebatas kaum Bani Israel saja. Setelah selesai kaum Bani Israel, maka kitabnya pun akan berbeda lagi. Contoh kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan ini hanya untuk kaum Nabi Daud saja, tidak untuk umat-umat yang lain. Begitupun dengan Injil.
hanya untuk umatnya saja, ya. Tapi Al-Quran, Anda yang soleh dan solehah, Al-Quran itu bukan hanya untuk satu umat saja, tapi ini untuk seluruh umat manusia, ya. Makanya Al-Quran ini abadi. Al-Quran ini berlaku sepanjang masa sampai dengan terjadinya kiamat nanti. Ini kitab Al-Quran tidak akan pernah tergantikan oleh kitab apapun. Jadi tidak akan ada lagi kitab yang Allah turunkan selain daripada kitab Al-Quran, karena kitab Al-Quran ini adalah sudah penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya, ya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 213, yang mana artinya adalah manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Nah, ini salah satu bukti ayat Al-Quran, bukti dalil naqli yang menggambarkan ataupun yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran, telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul utusan Allah, ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah ayat Al-Quran yang berhubungan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Anda yang soleh dan solehah, di dalam permasalahan kitab-kitab Allah, selain daripada 4 kitab yang diturunkan tadi, baik itu kitab Al-Quran, kitab Taurat, kitab Injil maupun kitab Zabur, ada juga yang diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Cuman kepada nabi yang lain itu bukan berupa kitab, tapi berupa suhuf atau sahifah, ya. Kalau kitab itu sudah dibukukan, Al-Quran itu sudah dibukukan, tapi kalau suhuf itu hanya baru lembaran-lembaran saja yang masih terpisah-pisah. Jadi ada lembaran, ada buku. Nah, buku ini termasuk ke dalam yang sudah dibukukan, itu termasuk ke dalam kitab. Contoh yang 4 tadi. Kalau yang suhuf itu kepada nabi-nabi yang lain, ya. Makanya di sini ada suhuf atau sahifah, ya, adalah lembaran-lembaran yang terpisah-pisah. Kalau dari segi bahasa, contoh yang disebut dengan suhuf itu adalah kita punya kertas, ya. Kertas ini terpisah-pisah, belum dibukukan. Nah, yang terpisah-terpisah ini adalah suhuf namanya, kalau itu diistilahkan dalam bahasa, ya. Tapi kalau yang sudah dibukukan berarti itu kitab namanya. Di sini bisa kita lihat ada beberapa suhuf, ya, yang diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Di antaranya adalah yang pertama, ada sahifah yang diturunkan kepada Nabi Sis alaihissalam sebanyak 50 suhuf, ya. Ada sahifah yang diturunkan kepada Nabi Sid alaihissalam sebanyak 50 suhuf atau 50 lembar, ya. Dan ini berupa aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang isinya itu sama dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, cuma dalam bentuk lembaran. Yang kedua, ada sahifah yang diturunkan kepada Nabi Idris alaihissalam. Jumlah sahifahnya itu ada 30 suhuf atau 30 lembar yang diberikan kepada Nabi Idris alaihissalam. Yang ketiga, ada sahifah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu jumlah sahifahnya, jumlah suhufnya ada 10 suhuf atau 10 lembar. Yang keempat, ada sahifah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang mana jumlah suhufnya itu adalah ada 10, ya, ada 10 lembar. Kenapa sampai berbeda seperti ini dan apa dalilnya? Nah, ini kita bisa lihat, anda sekalian, dalil Al-Quran yang berhubungan dengan sahifah, ya, yang berhubungan dengan suhuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lapis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, di sini
ada kata-kata inna hadza labis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini adalah bukti tentang keberadaan suhuf, ya. Bukti tentang keberadaan suhuf. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menurunkan Al-Qur'an, tapi Allah pun menurunkan suhuf kepada nabi-nabi yang lain. Dari artinya bisa kita lihat, sungguh beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia bersembahyang. Tetapi kami orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Nah, maksud dari kitab-kitab di sini adalah suhuf yang sudah Ustaz sampaikan tadi. Itu ada suhuf Nabi Ibrahim, ada suhuf Nabi Musa. Oke, kita lanjut kepada persamaan isi kitab dan suhuf, ya. Apakah ada kesamaannya antara kitab dan suhuf? Nah, otomatis tentu ada. Pertama, kita bisa lihat di sini persamaan terdapat pada hal-hal yang bersifat tetap sepanjang zaman, ya. Kalau perbedaannya otomatis jelas, ya. Perbedaan antara kitab dan suhuf itu sangat jelas sekali. Kalau kitab itu sudah dibukukan, tidak berupa lembaran-lembaran lagi, tapi kalau suhuf itu masih berupa lembaran dan belum dibukukan, ya, belum dibukukan. Oke, kita lanjut kepada persamaannya. Di sini persamaan daripada kitab dan suhuf adalah pertama, keimanan. Semua kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul pasti mengajarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, dalam arti mentauhidkan Allah. Percaya kepada kehidupan akhirat, percaya kepada alam gaib, percaya dengan adanya surga dan neraka. Itu semua kitab yang Allah turunkan pasti ajarannya itu akan seperti itu. Meskipun itu berupa suhuf. Jadi antara kitab dan suhuf itu kesamaannya, di dalam kitab dan suhuf itu terdapat ajaran-ajaran yang mengajarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan akhirat, alam gaib, surga dan neraka, ya. Itu persamaannya dari segi keimanan. Yang kedua, persamaan kitab dan suhuf itu bisa kita lihat dari segi syariatnya, ya. Hukum-hukum yang pokok seperti larangan zina, larangan membunuh manusia, larangan mencuri, larangan berdusta, kewajiban berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya, itu dalam semua kitab yang Allah turunkan pasti ada. Baik itu di kitab Jabur, kitab Taurat, kitab Injil ataupun kitab Al-Qur'an, dan juga di dalam suhuf-suhuf para nabi yang lain, itu syariat tentang larangan zina, syariat tentang membunuh manusia dan yang lainnya itu ada di dalam kitab dan suhuf tersebut. Itu tidak berubah ataupun tidak berbeda, ya. Ini salah satu perbedaan daripada kitab, salah satu persamaan dari kitab dan suhuf, ya. Yang ketiga bisa kita lihat persamaannya itu dari segi sejarah. Dari segi sejarah ini keterangan-keterangan tentang kisah para nabi dan umatnya. Kita tahu bahwa isi dalam Al-Quran itu, ya, banyak sejarah di dalamnya. Banyak sejarah di dalamnya. Ternyata anak-anakku semuanya, sejarah-sejarah para nabi terdahulu itu bukan hanya terdapat dalam Al-Quran saja, ternyata di dalam kitab-kitab yang lain pun yang Allah turunkan itu ternyata ada. Baik itu di dalam kitab yang sebelum Al-Quran maupun di dalam suhuf-suhufnya, ya, maupun di dalam suhuf-suhuf para nabi itu ternyata sejarah tentang para nabi-nabi terdahulu itu ternyata diterangkan di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan ke dunia ini, ya. Itu tiga persamaan antara kitab dan suhuf, ya. Mudah-mudahan bisa Anda pahami perbedaan tersebutnya. Selanjutnya kita menginjak kepada fungsi iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa sih fungsinya kita beriman kepada kitab Allah itu? Apakah ada manfaatnya atau tidak? Nah, salah satu fungsi iman kita kepada kitab Allah Subhanahu wa taala
Karena memang ini adalah perkara yang wajib, yang harus kita akui, yang harus kita laksanakan, bahwa hati kita, diri kita, jiwa dan raga kita harus meyakini, mengimani terhadap kitab-kitab yang Allah berikan, ya. Karena dalam minggu kemarin kita sudah bahas bahwa yang wajib kita imani itu kan ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Itu wajib diyakini oleh kita semua selaku umat muslim. Nah, di sini diterangkan bahwa fungsi iman kepada kitab Allah itu adalah dapat menguatkan kadar keimanan dan menyempurnakan sikap dan amal perbuatan. Karena keyakinan terhadap kitab-kitab suci itu dapat mendorong kemauan untuk mendalami akan segala apa yang terkandung di dalamnya. Pendalaman yang sungguh-sungguh dapat menyebabkan ma'rifat yang kemudian secara magnetis dapat merangsang seseorang untuk beramal sesuai dengan ajaran kitab sucinya. Nah, ini salah satu fungsi daripada iman kita kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dengan beriman kepada kitab Allah itu dapat menguatkan kadar keimanan dan menyempurnakan sikap dan amal perbuatan kita. Contoh, kita beriman kepada Al-Qur'an, maka kadar keimanan kita dan menyempurnakan sikap dan amal perbuatan kita itu bisa kita lihat di dalam kitab suci Al-Quran. Semakin banyak orang membaca Al-Quran, semakin orang dekat dengan Al-Quran, maka kadar keimanan itu akan semakin tebal, kadar keimanan itu akan semakin kuat. Tapi kalau seseorang sudah jauh daripada Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, maka kadar keimanannya itu menjadi lemah, ya, menjadi tidak kuat. Itulah salah satu fungsi daripada iman kita, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Kita ambil kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada manusia yang ada di bumi ini. Itu salah satu kitab yang Allah turunkan adalah pertama kitab Taurat, kedua kitab Injil, ketiga kitab Zabur, keempat kitab Al-Quran. Dan itu semuanya wajib kita imani, wajib kita percayai, meskipun kita tidak pernah melihat bentuk ataupun isi daripada kitab Taurat, Injil dan Zabur tersebut, tapi tetap kita wajib mengimaninya. Selain Allah menurunkan kitab-kitab yang 4 tadi, Allah pun menurunkan suhuf ataupun kitab Allah yang berupa lembaran-lembaran, ya. Dan lembaran-lembaran ini diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi selain daripada nabi yang mendapatkan kitab yang 4 tadi. Mudah-mudahan anda semuanya setelah mempelajari tentang keimanan kepada kitab Allah ini, anda semakin soleh lagi, semakin rajin lagi dalam menggali ataupun mempelajari tentang kitab Allah Subhanahu wa taala yang berupa Al-Qur'an. Saya harap anda yang soleh dan solehah tidak pernah untuk menjauhi Al-Qur'an. Baca Al-Quran setiap hari, baca Al-Quran setiap pagi, baca Al-Quran setiap kita mau tidur, ya. Mudah-mudahan Al-Quran tersebut bisa menjadi pedoman untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anda yang soleh dan solehah, itulah yang bisa Ustaz sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangannya. Kita tutup pembelajaran ini dengan pembacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.